Halo guys, selamat datang di channel ini, channel yang inspiratif, inovatif, dan tentunya edukatif bro. Bersama gue Ubay Hakim Arafik. Pada video kali ini, gue bakalan bahas tentang array. Namun sebelum dimulai, gue minta dukungannya buat like dan subscribe channel ini. Semoga saja channel ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Langsung saja check it out. Array. Jadi array itu dia artinya kumpulan. Kalau di dalam pemrograman, array itu dia adalah kumpulan data primitif. Kumpulan data primitif. Lalu apa sih data primitif itu? Nah, jadi data primitif itu seperti ini. Misalnya kita punya integer x sama dengan 1. Integer y sama dengan 2. Dan integer z sama dengan 3. Nah, 1, 2, 3 ini dia adalah data primitif. Lalu bagaimana untuk array? Nah, jadi array itu dia mengumpulkan data-data primitif itu menjadi satu bagian, menjadi satu tipe data. Jadi penulisannya seperti ini. Kita mempunyai tipe data. Nah, lalu menggunakan kurung siku. Kurung siku ini dia melambangkan bahwa itu adalah sebuah array. Lalu kita tulis nama arraynya, nama, baru kita masukkan elemen-elemen yang ingin kita simpan. Kalau kita ingin menyimpan 1, 2, dan 3, jadi kita menulisnya seperti ini, 1, 2, dan 3. Nah, ini untuk tipe data integer. Lalu bagaimana cara mengisi ini untuk tipe data char atau string? Jadi seperti ini. Kalau kita char, dia menggunakan satu petik atas. Jadi seperti ini. A, nah seperti ini, koma, B, lalu C. Nah, seperti ini ketika kita ingin menggunakan char. Ketika ingin menggunakan string, nah tinggal petiknya itu ditambah satu lagi, jadi 2 petiknya. Karena string itu dia adalah kumpulan dari beberapa char. Jadi seperti ini penulisannya. Misalnya aku, terus kamu, terus dia. Nah, seperti ini cara penulisan array. Lalu bagaimana cara memanggilnya? Jadi di dalam array itu cara memanggilnya menggunakan indeks. Indeks itu dia itu seperti ini. Ini kan ada elemen pertama, kedua, dan ketiga, atau seterusnya kalau datanya banyak. Nah, elemen itu indeksnya dimulai dari 0. Jadi elemen pertama ini dia memiliki indeks 0, elemen kedua 1, elemen ketiga 2, dan seterusnya. Dia pasti dimulai dari 0 sampai elemen kurang 1, sampai akhirnya itu elemen kurang 1. Misalnya kita mulai 10 elemen, jadi indeks terakhirnya itu adalah 9. Begitu juga dengan string. Dia walaupun ada beberapa karakter, dia tetap aku ini menjadi karakter pertama, menjadi elemen pertama yang indeksnya adalah 0. Lalu bagaimana cara memanggilnya? Jadi seperti ini. Tulis nama. Misalnya kita ingin menampilkan indeks ke 0 atau elemen pertama, ya kita tulisnya di sini 0. Dia nanti akan menampilkan 1 elemen pertama ini. Begitu pula kalau kita ingin menampilkan elemen kedua, kita tulis di sini adalah 1. Sama aja seperti yang string atau char
atau yang lainnya. Langsung saja kita masuk ke codingan. Jadi di dalam penulisan array itu ada dua cara. Yang pertama assignment, yang kedua adalah deklarasi. Nah, assignment itu dia seperti ini, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kita coba, misalnya kita mempunyai tipe data integer. Misalnya kelas sama dengan, langsung kita masukkan elemen kelas tersebut. Ada kelas berapa aja? Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Jadi seperti ini penulisannya. Dan cara memanggilnya kita seperti ini. Shout, lalu kita masukkan kelas, kelasnya besar, kelas. Nah, kalau seperti ini dia tidak akan memunculkannya, dia akan memunculkan alamatnya saja. Dia hanya memunculkan seperti ini. Maka dari itu kita menggunakan indeks untuk menampilkannya. Misalnya kita ingin menampilkan angka 1. Angka 1 itu dia ada di indeks pertama, indeks ke 0 berarti. Jadi 0. Nah, seperti ini kita tampilkan. Dia akan menampilkan angka 1. Kalau kita ingin menampilkan semuanya, tinggal copy aja, paste. Tampilkan indeks ke 1, 2, dan ketiga. Seperti ini. Nah, dia akan menampilkan 1, 2, 3, 4. Lalu ada yang cara kedua, yaitu cara deklarasi. Jadi seperti ini cara deklarasi itu. Kita menggunakan tipe datanya dulu, integer. Misalnya integer ya, kita pakai integer dulu aja. Integer class pakai C, biar beda. Kita sama dengan, lalu new integer. Dia seperti method, kita manggilnya seperti method ya. Integer, lalu kita masukkan panjang array-nya. Kita mau menyimpan berapa data gitu. Misalnya 3. Nah, lalu kita masukkan dulu terlebih dahulu kalau seperti ini. Kita masukkan datanya. Jadi masukkan data itu dia nama data, lalu masukkan indeks berapa, baru misalnya 1. Misalnya kita nyimpannya kan 3, kita buat sebanyak 3 kali. Jangan lupa elemennya diganti 1 dan 2. Angkanya juga kita ganti 2, 3. Nah, seperti ini. Ini hanya menyimpannya. Ketika kita ingin memanggil, kita juga harus membuat seperti yang tadi itu, seperti yang di atas. Shout, lalu kita masukkan nama array-nya, class, lalu kita masukkan indeksnya, indeks ke 0. Nah, seperti ini. Kita tampilkan semua. Satu, 2. Nah, seperti ini. Lalu bagaimana kalau kita menginputkan lebih dari panjang array-nya? Ini kan panjangnya 3. Kita telah menginputkan 1, 2, dan 3. Nah, lalu kita menginput satu lagi, jadi 4 datanya ya. Class indeks ketiga. Indeks ketiga itu berarti panjangnya elemen keempat. 4. Kita masukkan
dia akan error karena panjangnya melebihi. Nah nih, dia array index out of bound, jadi panjang arraynya itu melebihi dari panjang, pokoknya datanya itu melebihi dari panjang arraynya, jadi tidak bisa menampilkan lebih dari datanya ini. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih mudah untuk memanggil array tersebut. Kita menggunakan library. Jadi kita manfaatkan library ini, import javautil.arrays, atau bisa juga kita makainya java.util.bintang. Itu udah menyangkut semua library yang ada di Java Util. Jadi kita tinggal memanfaatkannya aja. Misalnya seperti ini, kita memanggilnya show arrays apa array ya, lupa, ntar coba dulu. Oh ya, itu string tampilkan class. Nah, seperti ini. Dia hanya perlu manggil sekali, dia sudah bisa menampilkan seluruh data yang ada di elemen array kelas ini. Begitu juga dengan yang bawah ini. Sekarang kita copy sini, kita ganti ini dengan class. Nah, dia bisa menampilkan tanpa harus manggil satu-satu. Itulah mudahnya menggunakan library. Mungkin pada pertemuan kali ini, pada video kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.